dia menganggapnya komedi. Kata-katanya parah loh guys. Nih, untung aja si A ini jelek. Kalau nggak jelek, kalau dia cantik pasti jadi lon, iya kan? Itu sih enggak sih. Bahkan mungkin arahnya gue juga nggak ngerti. Seorang Coki Pardede juga nggak akan melakukan itu. Dulu pas klarifikasi, gue inget lagi kan. Ya kan, saya viral karena jalur prestasi. Ini jalur masalah kan. Iya, wak sekarang berbalik. Nah, ini kan transfer penyakit, Bang. Epic. Ya kan? Epic comeback itu ya. Comeback. Apakah ini memang sudah lu rencanakan? Tidak dong, pasti dong. Tapi memang yang jual ST itu kalau dibuka Coki sebenarnya. Saya. Oke guys, video kali ini kita nggak bongkar dukun dulu, biar dukun-dukun nggak terlalu tegang. Dikasih istirahat dulu ya? Istirahat dulu. Kali ini bersama Bang Tretan Muslim. Halo, Bang Marcel. Nah, Bang Tretan Muslim, kita akan bongkar ini Bang Tretan jadinya. Gue ngelihat karena beberapa waktu lalu di acara-acaranya Bang Tretan sempet kesurupan itu gimana ceritanya? Wah, ini kepercayaan Madura apa gimana? Masa nggak percaya kesurupan? Ada sih Bang, saya sama Coki itu konten ekspedisi cari hantu gitu. Tapi sejujurnya karena saya nggak bisa lihat hantu, jadi ya saya ngikutin apa yang ada di situ sih. Apa? Ya nggak tahu kayak setan. Tapi tapi nggak ada sih. Setan nggak ada sih Bang itu. Oh iya. Ada dukun, ada pawangnya. Gue kocak banget. Bang Tretan ada sempat kesurupan ular begini. Iya udah begini Coki bilang kamu siput ya. Nah itu udah begini. Ini lebih tepat ke siput gitu. Nah itu emang Bang Tretan dulunya sempat percaya ilmu-ilmuan perdukunan apa gimana Bang? Kalau aku nggak belajar dukun-dukun gitu sih. Cuma karena teman waktu itu main-main kesurupan gitu, terus karena ekspedisi ya jadi belajar soal gaibnya doang. Oh, ada soal mediasi gitu-gitu doang sih Bang. Oh, mediasi sempat belajar. Masa nggak 2024 nggak percaya jin? Bukan nggak percaya mediasi. Oh, nggak percaya mediasi ya? Iya. Ya kalau aku ditanya karena aku tidak bisa melihat, jadi aku benar nggak tahu sosok apa yang masuk. Jadi teman yang bisa confirm itu tuh tadi kuntilanak atau apa gitu. Lu kehilangan kesadaran kah atau? Kalau aku sadar 100%. Sadar. Lah, lu gerak-gerak gini sadar. Iya, tapi aku mencoba ini mungkin sebenarnya mirip-mirip hipnotis juga. Kayak misalnya ada momen aku ketawa-tawa nih. Bukan waktu ketawa, siul-siul waktu itu. Nggak bisa berhenti nih. Di alam bawah sadarku tuh kayak, ayo lawan dong ini. Oh iya. Gitu. Oh, jadi sadar 100%. Itu berarti Bang Tretan Muslim ini termasuk orang-orang yang sugestible Bang dalam dunia hipnotis disebutnya. Gitu ya. Iya, jadi sugestible itu orang yang memiliki tingkat imajinasi berlebih sehingga gampang memvisualisasikan atau mewujudkan hal yang diimajinasikan. Kayak di tempat horor, kalau yakin orangnya bilang di sini ada siluman ular. Jadi ular. Kesurupan, iya. Itu yang disebut DTD Bang. Dissociative Trance Disorder. Ego personality yang mengambil alih pikiran kita. Nah, kayak gitu kondisinya. Nah, terus kalau sekarang itu udah mulai ditinggalkan tuh kelihatannya. Konten-konten horor gitu ya. Masih ada sebenarnya, tapi kita adanya di Lucuflix, bukan di YouTube. Karena biar nggak diomelin Anda. Jadi harus berlangganan gue buat nonton ya. Iya, mau nyari kesalahan kita kan, waduh. Harus bayar dulu deh gitu. PR ya. Makanya buat dukun-dukun biar Anda nggak digerebek Bang Marcel, Anda biar nggak di reaction ya. Di Lucuflix aja. Wih, dia aja. Dibikin berbayar YouTube-nya. Mau nggak mau gue harus bayar dulu ya buat nonton. Waduh. Ya, tapi karena kita fix serem itu ya entertain jatuhnya sih, itu menarik banget. Bukan kita mau membongkar di sini ada jin atau ada kasus pesugihan apa. Itu ya lebih pada saya dan Coki buat bahan tertawaan. Fun aja gitu. Iya, buat bahan tertawaan gitu jatuhnya sih. Nah, terus belakangan ini malah ramenya mutan-mutan nih, Bang. Iya. Sebenarnya banyak yang berpikiran, wah jahat banget, masa orang yang kayak gitu dijadiin bahan tertawaan. Nah, tapi bagi orang-orang yang ngefans sama lu, wih Bang Tretan baik ya,
orang-orang kayak gitu jadi dapat pekerjaan. Sebenarnya niatnya apa sih, Bang? Ini contohnya nih, coba sini bro, coba sini. In frame sebentar. Coba ini, bro. Sini. Nah, ini adalah nunduk. Enggak. Itu nungging, bukan nunduk. Nunduk. Itu nungging. Mana susah ngejelasin. Gini. Kelihatan kesini. Aman kan? Nah. Ya, gitu. Ini kenapa? Ini salah satu kalau ngilmu nggak ada gurunya. Kenapa? Nih, bro. Nah, ini juga masih satu teman nama Joko Kendil ya. Oh gitu? Iya, memang nih. Yeah. Nah, enggak, ini teman saya Aan, dia juga salah satu sering konten. Sebenarnya saya cuma ngasih platform ke mereka aja. Mereka kan mungkin lucu nih, tapi belum punya jalannya gitu. Nah, saya cuma ngasih nampung platformnya aja. Rutenya gitu ya? Dan juga saya juga mengeksploitasi mereka sih sebenarnya. Apa? Mengeksploitasi kekurangannya. Ya. Bro, senang nggak bro konten sama saya bro? Senang banget. Senang ya? Senang banget? Senang. Oke. Biskuit. Itu mah udah balik. Nggak ya, mereka beberapa mungkin ada juga yang nggak terima kayak wah ini orang difabel kok digini. Dijadiin bahan bercandaan gitu kan? Nggak, karena mereka memang teman-teman difabel yang sudah berdamai biasanya bang. Bukan tiba-tiba orang nggak ada kakinya, ayo kita ikut konten. Nah itu juga bedanya ya. Jadi mulai sekarang Anda jangan DM saya orang difabel doang gitu. Iya bang, ini banyak, bang. Bener. Iya, ada ya. bapak-bapak nggak jelas, bang rekrut bang, nggak begitu sistemnya bro. Saya itu nyari mereka yang sudah ngontenin dirinya sendiri dulu. Oh jadi ini mereka udah ngontenin sudah ngontenin. Sebelumnya, nggak asal tarik begitu ya? Enggak, biasanya mereka ngontenin meskipun yang misalnya nggak ada kakinya atau ada kekurangan fisik yang mereka sudah ngontenin dan berdamai. Itu kuncinya teman-teman ya. Yang saya ajak itu mereka sudah berdamai, jadi mereka udah tahu aku nih bisa memaksimalkan komedinya dengan kekurangannya gitu. Iya. Oh jadi ya sebenarnya biar mereka ada pekerjaan gitulah ya. Benar. Gitu ada niat ke sana juga. Ya itu sebenarnya tugas di Snacker sih kalau ngasih pekerjaan. Saya cuma memberikan platform aja bang biar mereka dikenal lebih luas gitu aja. Saya juga dapat konten, mereka dapat exposure yang lebih besar. Mungkin bisa dapat endorse nanti atau diundang. Nggak ketakutan ada orang nanti, gue biar bisa masuk ke kontennya Bang Tretan, gue harus buntungin. Waduh. Itu jangan ditiru. Nah itu kan bahaya Bang, jadi motivasi nanti. Jangan ditiru ya. Iya. Gitu sih, biasanya mereka udah berdamai, baru saya aja. Dan ngonten dulu mereka, jadi lu ngeliat di konten. Iya, nggak random bang, tapi mereka konten kreator biasanya emang skopnya masih kecil. Oke. Followernya tuh masih minus kalau nggak salah. Minus ya? Emang iya minus? Nggak, dia ikut kontennya orang kalau dia. Oh, dia ikut konten orang. Iya, dan memang karakternya yang jadi bagian unik-uniknya atau aneh-anehnya dia gitu. Ya, terus ada pertanyaan juga bang. Iya. Lu ngumpul-ngumpul sama mutan-mutan gini, nggak khawatir suatu saat lu punya anak? Gini, jadi tersugesti gitu. Sejujurnya istri saya tuh lagi hamil 5 bulan loh bang. Nah, itu gimana? Tapi ya orang kan gini, kalau bilang kan kalau orang ketemu orang difabel kan, amit-amit cabang bayi. Iya. Itu sebenarnya lebih sadis loh. Anda lebih sadis dari saya loh. Iya benar. Saya ngontenin tapi banyak beberapa teman itu yang difabel, ibu-ibu hamil, diomongnya depan dia. Oh, amit-amit cabang bayi. Nah itu bener, itu sakit hati banget. Aduh, itu saya mau mencoba mereka ini bukan jadi momok untuk wah nanti bayinya cacat gara-gara. Saya sih yakin nggak begitu ya, karena kan juga niat saya memang teman-teman ini ya kita kasih pekerjaan ya siapa tahu itu bisa jadi ladang pahala bisa. Amin. Luar biasa. Muslim yang radikal kembali lagi. Iya, jadi ya meskipun agak ragu misalnya ini kan istri hamil loh kok kita tapi kita insya Allah lah niat kita ngasih platform ke mereka gitu sih bang. Iya, niat baik hasilnya baik. Amin. Nggak orang hamil juga kan bergantung apa yang dipikirkan sama ibunya. Kalau ibunya fokus ke idolanya, benar, maka ya mirip sama idolanya. Benar. Gitu. Jangan-jangan orang yang misalnya ada bayi yang kekurangan itu mungkin karena dia fokus ke yang dia benci bang. Nah, atau pamali itu, aduh pamali nanti anakku gini, anakku pikiran gini. Terus. Bener. Nah, pikirannya ini akhirnya ngatur. Jadi sebenarnya gini bang, uniknya kita. Sebenarnya manusia punya 2 otak bang. Iya. Otak di atas sama otak di perut. Oh di perut ada otaknya juga ya? Independen. Dia bergerak independen. Itu penelitian tahun 1998. Okay. Baru.
Baru ya? Manusia ternyata punya 2 otak. Nah, ini mereka bergerak sendiri-sendiri. Nah, kalau sampai otak salah satunya salah, hidup kita juga bakal salah, Bang. Oh. Makanya ketika orang hamil kan banyak orang, pamali lu, jangan ngehina-hina orang. Benar. Itu bahayanya adalah ketika pikiran kita otomatis salah satu otak kita ini nginget terus orang itu, ya itu berubah. Semua-muanya bukan hanya rusak ke anak, tapi rusak ke badan-badan kita semua. Iya, kalau kita ketakutannya kita, aduh jangan deh, itu malah jadi muncul terus ya malah ya. Iya betul, malah jadi terus. Bahkan ini dan penelitian ini luar biasanya. Ini jadi agama nih, tapi nggak apa-apa ya. Di zaman Rasulullah SAW ini juga para sahabat sampai takut ketika ada ibu hamil ngomongin gini, Bang. Ih, itu ibu hamil perutnya gendut banget ya gitu. Nah, ketika ditanya kenapa nggak berani ngomong kayak gitu, karena saya khawatir dibuat hamil sama Allah. Padahal cowok. Tapi saking takutnya, saking hati-hatinya iya, gitu. Saking hati-hatinya. Oke. Apa yang kita ucapkan bisa terjadi ke diri kita juga, gitu. Nah, berbicara tentang agama masuk nih. Dulu Tretan Muslim gue baca-baca di artikel, terus juga di video-video. Dulunya radikal. Sekarang kok lebih ke liberal. Nah, banyak yang bilang begitu kan. Kok bisa jauhnya? Ada yang komen juga, saya suka Tretan Muslim yang dulu katanya. Nah, iya. Kalau saya masih seperti dulu, saya tidak akan di YouTube seperti ini. Saya ada di Monas. Monten di Monas maksudnya. Oh, Monten. Iya. Dia dulu saya sempat nggak reuni, Bang? Hah? SMA nggak ada reuni di Monas maksudnya SMA? Nggak ada kalau SMA. Nggak ada ya? Saya ada jokes tapi jangan deh. Iya, jangan. Dulu sempat radikal, aku merasa radikalnya salah satunya adalah aku memang pengen menyebarkan Islam, pengen berdakwah lah. Tapi kayaknya caraku salah, karena dulu tuh aku ngeprintin hadis, aku bagi ke orang, ke Facebook, aku tag-tagin orang, SMS itu aku gratisan SMS, aku sebar tuh hadis-hadis. Tapi orang bukan malah terima kasih, malah marah-marah. Iya sih. Iya, aku ganggu banget nih anjir gitu. Iya, maksudnya kita SMS dulu belum ada SMS BCA, belum dari Burger King, belum ada. Saya udah sebar SMS hadis dulu. Ini tapi aku akhirnya evaluasi, kok aku nih sebarin kebaikan, kok diomelin gitu. Iya. Ya ternyata kalaupun itu kebaikan, tapi kalau kamu teriak-teriak atau kamu paksa ini baik nih. Itu pasti orang jadi malah resah. Nah, mungkin dari situ saya evaluasi diri. Sebenarnya saya mau dakwah, tapi kalau caranya saya maksa, ini baca. Dulu aku ngeprint orang pacaran, nih baca. Anjir, serius begitu? Iya. Tapi kalau lu pas nikah sama istri pacaran nggak? Pacaran juga sih. Sebenarnya taruh dia iri aja. Pasal ngeliat orang pacaran. Ya dulu belum punya pacar sih kayaknya itu. Iya, nggak ada yang mau. Oke, anjir ini kita pisahin. Kita bubarin dengan hadis gitu ya. Jelas respon orang di Facebook itu bukannya terima kasih udah diingatkan. Itu malah apaan nih ngetek apaan lu, emang lu udah suci. Iya. Kok respon orang begini? Akhirnya saya bertahun-tahun ya evaluasi diri. Ketemu banyak orang, karena saya kira tuh ya Islam tuh pokoknya benar ini pokoknya denger. B, ya B. Iya, saya kira begitu. Tapi kan ini mal nggak bisa, kamu ini hadis, ini Al-Quran. Ternyata saya evaluasi ya, bahkan kalau nggak salah Habib Ja'far tuh pernah cerita ada sahabat Nabi yang mau dakwah. Itu dipesaninya adalah tolong kamu sampein yang baik-baik gitu. Jadi diajaknya bukan ayo sholat, kalau nggak neraka. Nah, iya benar. Ya maksudnya orang kalau misalnya judi haram, neraka. Dibacok juga kita. Nah, itu benar. Ya tapi pengen ya akhirnya setelah bertahun-tahun merenung, kayaknya tetap berusaha menyampaikan kebaikan ya dengan cara yang baru lah, yang smooth, yang mungkin lebih bisa diterima masyarakat. Dan termasuk mutan ini bagian dari menunjukkan kebaikan atau menduitkan aja nih? Menduitkan pasti. Menduitkan ya pasti ya. Menduitkan kekurangan orang anjir. Oke, terus ada cita-cita sempet pengen ke Palestina. Ya itu juga ada dulu karena dulu di Facebook tuh kan itu perang 2009 kalau nggak salah. Itu rame-ramenya lagu Michael Hart tuh, We Will Not Go Down. Oh iya benar. Itu saya dengar lagu itu langsung wah. Iskariman au musyahidan. Wah, gitu ya? langsung Hasbullah. Luar biasa. Hamas gitu. Itu karena apa ya? Karena nganggur sih dulu, Pak. Nah, benar, betul.
Ini saya cerita. Nah, ini boleh. Saya sendiri ya, karena dulu betul. aku kuliah Bang, resign kuliah. Jadi di kontrak tuh kuliah riset DO ya, drop out lah. 6 bulan keluar, nah ada isu Palestina. Aku nganggur, teman-teman kontrak pada nganggur juga. Aduh, ngapain ya? Daripada kita hidup nggak jelas, mending kita ke Palestina. Jihad, kita hancurkan nih. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu Hamas, Hezbollah, Israel, nggak tahu, pokoknya ayo kita berjihad. Karena nganggur tadi. Karena nganggur apapun. Jadi nggak ada hal yang bisa kebaikan yang dilakukan apa ya? Iya, aku kira dia buntu nih. Daripada kita jadi sampah masyarakat, mending berjihad gitu dulu. Oh iya. Karena aku lebih sempit aja waktu itu, nggak ada yang guide, terus infonya kurang. Hal apa yang lu lakukan untuk kesibukan pada saat itu sampai akhirnya nggak jadi? Waktu itu stand ya karena belum stand up, itu masih 2009. Itu hal apa lebih pada nggak tahu caranya aja. Mungkin kalau ada yang nyamperin, Bang mau pendaftaran Palestina, gas. Oh iya, pada saat waktu itu sudah sama teman-teman tuh, udah yuk kita Palestina, tapi gimana caranya bro? Tembak nggak bisa, karena ternyata baru-baru ini kan banyak orang Indo yang ke Palestina, tapi ya juga nggak tahu di sana tuh ngapain gitu. Iya sih benar. Ini dateng nih, masa mau dilempar ke Gaza tiba-tiba? Iya benar. Kan perbatasannya banyak. Dan mana musuh mana temen? Bener. Kan harus tahu kostumnya kayak gimana kan? Iya semuanya. Oh iya. Agak mirip ya itu ternyata. Karena kalau tahu aja ya. Iya, tapi karena kecintaan kita, kepedulian terhadap saudara-saudara, yang waktu itu kan saya kira ini Islam diserang. Aku kan nonton kan, wah kemarahan nih, gitu. Ya lebih pada waktu itu sempit dan kurang referensi aja. Gitu sih. Maksudnya aktivitas apa? Mulai kerja jadi apa gitu? Waktu itu sudah kuliah lagi. Oh kuliah lagi akhirnya kesibukannya? Jadi nggak jadi. Oh nggak jadi nganggur jadinya? Nggak jadi radikal. Iya. Sempet ada sisa-sisa radikal tapi tidak seradikal pas nganggur Pak. Gue sejujurnya kan nggak asing dengan pemikiran itu Bang. Iya. Dulu gue juga ada di kondisi itu. Gue dulunya ada di kondisi itu. Nah kenapa? Kan pasti masih nyangkut-nyangkut nih Bang. Iya. Pakai pemahaman-pemahaman itu kan? Benar. Kenapa sekarang lu kelihatan banget liberal begitu? Karena liberal nggak sebenarnya? Apa Islam yang udah Islam ya berbuat baik aja sama menjalankan ibadah? Aku sih sekarang Nasabandiyah, tahu nggak Nasabandiyah? Apa? Ada aliran. Oh itu yang punya Nabi lagi? Bukan Ahmadiyah kalau itu Ahmadiyah. Beda lagi ya? Enggak, kalau aku sekarang ya mengidentifikasi, aku nggak tahu aku ini liberal apa konservatif, yang jelas wajah Islam tuh harus yang damai-damai gitu. Makanya aku bersahabat ya? Iya, orang yang dakwanya keras ya nggak apa-apa, tapi kalau di sosmed ada teriak-teriak, dulu kan sampai pas zaman Pak Ahok kan bunuh kafir. Iya. Itu saya sebagai umat Islam, itu kan yang teriak begitu umat saya, saudara saya. Nah, aku cuma pengen Islam ini wajahnya nggak begitu. Begitu. Itu justru karena kecintaan saya. Ini subhanallah jadi channel hijrah ini. Iya, jadi channel hijrah. Ikhwan Marcel. Masya Allah. Lebih kepada mungkin pengen Islam yang brandingannya kan mungkin di Timur Tengah ya jokes di internasional kan kalau pakai ini teroris gitu. Iya. Terus di Indo juga mungkin dianggapnya langsung kayak keras. Yang keras, yang marah-marah. Bener, saya nggak pengen Islam yang makanya saya mepet ke Habib Ja'far, terus juga komedi-komedi mencontohkan Islam harusnya fun begitu. Harusnya fun dan yang gitu. Meskipun ada yang nggak terima kayak lu kok lawak bawa bercandain agama. Nah ini saya juga klarifikasi di channel Deddy Corbuzier. Ngapain saya bercandain agama? Itu yang sering salah paham. Nggak mungkin kayaknya agama apapun nggak mungkin dia bunuh diri dengan bercandain agama di negara agama mayoritas Islam, di mana orang Islamnya banyak juga yang masih sangat-sangat konservatif. Nggak mungkin saya sengaja bercandain agama. Yang saya bercandain itu kelakuannya. Kelakuan misalnya yang menyimpangnya. Benar, saya teman-teman kita yang suka ngumpul-ngumpul rame-rame, teriak-teriak, masa kita nggak bercanda. Iya kan komedi itu kayak itu nyinggung secara halus lah ya. Iya dibilang satir atau sarkas gitu. Itu kan komedi kan membahas apa yang diresahkan saat itu. Makanya dulu-dulu kan masih banyak yang gereja orang diteriak-teriakin, orang mau bangun gereja di tembok itu
miris tapi lucu gitu kayak kok orang gini deh, orang pemain Mobile Legend yang main band HP, kalau ada orang bangun warnet, masa harus izin pemain Mobile Legend? Oh, iya. Ya? Masa ini bang, saya mau main Dota nih di warnet ini. Kira-kira saya butuh izin 40 pemain Mobile Legend nggak? Nah, itu yang saya nggak masuk akal. Apalagi ibadah izin ini izin. Iya. Tapi kalau mayoritas kayaknya tidak perlu izin. Nah, saya pengen itu lucu aja makanya kita bahas, bukan bercandain agama gitu. Bercandain perilaku orangnya guys. Iya, perilaku orangnya. Kebetulan dia agamanya itu. Nah, gitu. Nah, gitu. Terus kan tapi makanya di nama lu sendiri ada nama Muslim. Berarti nggak sih bang bawa nama Muslim nih? Muslim dan Madura karena Madura ini dikenalnya juga alim sih karena di Madura tuh banyak santri-santri gitu. Itu juga sering ditanya, nama lu Muslim ganti aja tretan kafir gitu. Makanya jadi berat berarti. Iya, apalagi kamu malu-maluin Madura. Nah, aku kalau di komen gitu tuh nggak pernah marah. Tapi justru sedih. Iya. Sedih karena kamu nih salah paham semuanya. Apalagi ini orang kerjanya belain Kristen, dapat duit berapa dari Kristen? Hey, atau ini orang kerjain jualan agama, nyerang agama Islam. Memang hidupnya makannya dari nyerang agama. Hey. Saya kalau mau cari duit, saya justru nggak membahas itu. Saya tinggal panjangin janggut dikit, tinggal ikut kajian-kajian. Subhanallah, stand up comedy, dosa. Coki Pardede di neraka. Apa nggak gampangan itu bang saya bang? Gampangan itu dong. Gampangan bikin channel, pura-pura nyamperin dukun. Nah itu juga ada. Makanya kan gitu juga, kayaknya sama. Iya kan? Itu sih lebih gampang itu daripada saya harus justru ya teman-teman ya. Gara-gara saya bahas agama, mungkin ngeritik intoleran itu brand mana yang mau masuk? Nah iya sih sebenarnya. Siapa yang mau mengendorse orang yang kerjanya ngomongin radikalisme ya kan? Iya betul, maka dari gitu itulah memperkerjakan mutan-mutan untuk itu dia. Ayo yang peduli ayo brand. Lah iya, donasinya di sini ya. Berbicara tentang komedi bang. Iya. Kan belakangan ini kasus yang lagi rame, komedi dianggapnya hinaan. Oke. Dari seorang Gus Miftah. Kita sebut aja Gus Miftah. Iya, Gus Miftah. Iya, betul. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kan udah rame. Nih, enggak, maksud gue orang-orang yang ini, drama-drama ini ya, maksudnya kan udah selesai gitu. Nah, ini sebenarnya kasusnya gini bang. Ini kan dia menilai komedi. Komedi sebenarnya itu yang kayak gimana sih? Kan dia bilang kata-katanya adalah dia ada tukang SD, dagang atau enggak, jualan. Ya jualan blok gitu kan. Di dol goblok gitu. Iya, di dol blok. Nah, itu komedi kah? Atau salahnya di mana? Kalau bagi saya itu sebenarnya lucu loh. Lucu. Apa? Yang salah adalah karena dia pemuka agama. Pemuka agama itu diharapkan bermoralnya tinggi banget, Bang. Kalau Coki yang ngomong menurutku nggak seakan serame ini. Iya. Karena orang tidak berharap moral ke Coki, Bang. Iya. Oh iya sih benar. Iya. Emang karena abstrak nih. Bener. Iya, Coki siapa yang mau berharap moral ke Coki? Iya. Itu kalau secara jokes ya, itu mungkin kayak kita sering Bang, laku nggak dagangannya? Dapat berapa ini sehari? Ya sepi bang, sepi kok masih dilanjutin kerja kayak gini. Aku sama Coki pernah konten kayak gitu. Iya. Gue juga sempat ngeliat yang konten sama Coki yang apa orang minta ditutupin gini. Anjing, itu parah. Itu kan lebih gak bermoral lagi. Parah cuy, orang jualan, aku tidak dengar. Etol buat tutup mata. Iya benar. Aku tidak melihat kemiskinan. Ya jadi kalau secara komedi itu sebenarnya kalau nggak salah mungkin ada beberapa ya itu jokes yang sudah sering dikatakan. Anak stand up dan tidak ulama mungkin. Kan kalau Gus, Ustadz, Kiai itu ada beban moral yang mungkin ngerokok aja di panggung bisa jadi lu Ustadz kok ngerokok gitu. Iya benar. Ya itu ada tuntutan moral yang lebih pada pemuka-pemuka agama. Jadi saat Gus Miftah ngelontarin jokes itu agak tidak pantas karena beliau adalah seorang ustadz meskipun dan di acara agama juga. Di acara agama meskipun beberapa ada style ustadz kan memang ceramah itu nyablak begitu. Iya benar. Tapi penggunaan kata goblok menurutku sih agak offense. Terlalu over gitu. Ya misalnya ya dijual lah sana. Mungkin masih lucu.
Iya. Fatalnya adalah dia nambahin goblok dan tukang ST-nya nggak ketawa. Oh iya benar. Kalau tukang ST ketawa, aku yakin beda cerita. Beda cerita, iya benar. Kenapa tukang ST nggak ketawa? Ada dua kemungkinan. Satu, memang dia tersinggung. Oke. Dua, dia sudah sering denger jokes itu. Oh. Ada kemungkinan itu dong. Itu kan jokes. Iya, itu kan jokes. Bukan, dia ke pengajian itu aja berapa kali. Oh iya. Siapa tahu Gus Miftah udah sering ngejok itu atau ustadz lain sering ngejok itu, makanya dia dua dan goblok dalam hati hahaha. Mungkin begitu. Sama yang ketiga, Bang. Ininya berat. Oh iya. Jadi kalau kata wak tumpah semua gitu. Iya, dia ngejaga ya. Iya. Karena saya pernah coba, Bang, ngonten bawa baki 1S. Oh, iya, itu emang nggak boleh ketawa itu. Oh, biar nggak jatuh. Jadi mau ditempel emang. Ini itu udah disolasi sininya. Itu aja masih miring-miring gini. Wah. Gimana dia 8 ST, 10 Aqua mau didolen goblok. Ya, mungkin begitu. Atau ya tadi sekali lagi. Dia sering bisa jadi tuh. Denger jokes itu kayak gitu-gitu mulu gitu ya. Iya, misalnya stos nggak jadi. Mungkin awal lucu kalau ketemu ustadz lain nggak jadi. Ya. Ketiga, kan udah mulai bosen gitu. Itu ada kemana. Tapi ya kalau aku ustadz berkomedi sih nggak apa-apa. Karena itu mungkin perlu dipilih mungkin ya. Bener. Apa yang dipakai dan semacamnya. Bener. Karena ada tuntutan moral tadi, Bang. Kan selain itu yang belakangan ini ramai juga ada yang menurut dia jokes tapi bagi orangnya yang dijoksin itu hinaan, Bang. Yang mana nih? Sama Agus. Yati Pesek. Oh, Yati Pesek. Waduh, ya itu kan? kalau itu sih. Iya kan? Dia bilang itu kan juga dia menganggapnya komedi. Kata-katanya parah loh, guys. Nih, untung aja si A ini jelek. Kalau nggak jelek, kalau dia cantik pasti jadi lon. Iya kan? Itu sih enggak sih. Bahkan mungkin arahnya gue juga nggak ngerti. Seorang Coki Pardede juga nggak akan melakukan itu. Oh, itu berarti fix salah. Itu fatal. Kalau aku lebih fatal jokes itu daripada ST. Kalau ST itu masih ada nilai lucunya. Oke. Tapi kalau itu satu, apalagi di negara Indonesia, jokes seksis itu sangat-sangat ini terlepas mau feminis mau lakinis terserah yang jelas jokes cewek di Indo tuh kayak misalnya mbaknya ini misalnya baju seksi, ngejokes itu aja itu udah fatal. Apalagi dia seorang ustadz lagi. Yang kedua yang dijokin legendary, lebih tua. Bener. Itu dan sudah dihormatin. Mau orang random pun mohon maaf ya, kalaupun di situ LC sekalipun, itu tetap tidak pantas gitu. Diucapkan, jangankan seorang ustadz, ini jadi lo. Aku nggak ada titik tawanya tuh. Nggak ngerti arah komedinya kemana. Bener, Pak, begitu ditegur kan, kok omonganmu gini? Ya, aku takut mati soalnya susu expired. Nah, itu kan itu benar-benar bukan bercandaan tapi hinaan jatuhnya ya. Iya, dua-duanya juga hinaan sih. Siapapun objeknya maupun mau dia orang legend atau dia anak muda, kalau jokesnya begitu ditambah dia ustadz juga. Itu udah itu sangat lebih fatal, jauh lebih fatal dari ST. Nah, ini berarti edukasi juga kalau teman-teman yang mau ngelucu ke arah dark jokes yang mungkin ngelihat yang offense gitu ya. Muslim ya kan? Terinspirasi, jangan sampai hal-hal penghinaan gitu ya. Iya, semoga dengan kasus Gus Miftah ini ada ustadz-ustadz yang sharing sama kita juga bisa. Iya, sharing sama stand up. Nah, kayak gini, Bang. Nih, gue kan belakangan ini juga mepet-mepet ke ustadz karena banyak para ustadz-ustadz yang mencap sulap itu sihir. Hipnotis sihir. Ketika ngumpul, Bang, gue ajarin nih teknik kebal tuh sebenarnya gini. Terus gue ajarin lagi makan beling, makan aja, Ustadz. Makan beling itu nggak apa-apa. Sumpah, dicobain, dimakan. Oh iya ya, nggak apa-apa ya? Jadi doyan pakai bon cabe sih. Pas masa pakai original sih Mas. Iya, justru mepetnya ke mereka. Iya, nah ketika mereka nyobain, oh iya, ternyata semua ada rahasianya. Iya. Sampai saat ini nggak ada, kita belum makanya Magicnya belum menemukan ilmu-ilmu yang pakai sihir beneran. Iya. Berarti mungkin para ustadz-ustadz ini kalau mau bercanda bisa nongkrong dulu sama anak stand up. Istilahnya tuh kombut, komedi buddy. Karena stand up comedian pun kita diskusi materinya apa dan dilihat crowdnya juga, Bang. Saya sama Coki dark joke itu di internal acara MLI. Iya, gue ngeliat tapi anak-anak stand up kalau di acara
Brutal ya? Brutal ya. Makanya ustaz-ustaz kayak anjing kok bercandain agama banget gitu. Ya tapi sekali lagi itu kan di internal. Kalau kita misalnya acara off air atau kita diundang ke kampus, nggak mungkin kita kafir ya, atau Untung aja miskin. kamu jelek, makanya kamu jadi mahasiswa, nggak mungkin begitu ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Iya. Nggak mungkin. Itu mah hinaan banget. Iya. Wah, nah itu kan biar nggak over kayak gitu harus ada yang dipelajari dari komedi. Iya, karena komedi itu ternyata ada tekniknya juga, Bang. Ada teknik Ada kayak teknik. sulap kayak ilmu perdukunan. Benar, ya mungkin ada orang yang mungkin naturally funny ada. Ya mungkin orang apalagi bahasa Jawa mungkin celetuannya lucu. Tapi kan dia harus juga memikirkan mana batasnya. Iya. Ini kayaknya kalau aku ngomong kalau Cati jadi masa nggak ada yang ngerem itu? Maksudnya kalau kita stand up comedian gunanya sharing itu. Bro, nanti gua mau Kalau tampil gua ngomong gini. materi gimana? Misalnya Bang Marcel terus teman yang lain, kayaknya jangan deh, mending gini. Nah, makanya Gus Miftah abis ini butuh tim komedi buddy sih. Wih, ada tim komedi. Benar. Iya. Kalau biar selamat ya di Iya, karena ya tidak dipungkiri komedi kan kalau ceramah menambah semangat ini bener. juga. Ya dalam dunia magic juga kita berkomedi juga, Bang. Benar. Biar orang tetap interest kan Iya, nontonnya. Nah, itu jadi catatan penting komedi itu bukan menghina berarti ya. Bukan, nggak ada gini, komedi itu tujuan utamanya lucu. Bedanya apa sama coki yang begini? Kalau itu bukan gini. Kayak Coki bukan, coki itu nge-build persona dark, tidak bermoral itu kan lama. Oh iya. Nggak mungkin kita dulu MLI muncul miskin. Oh iya. Maksudnya kan apa anjing nih orang pasti begitu. Iya. Kita kan nge-build lama, terus aku yang nge-build coki ini tidak bermoral, dia tidak peduli. Akhirnya dulu kita pas stand up dark awal aja, itu penonton ada yang ketawa, ada yang miris juga. Itu kan butuh bertahun-tahun. Dan kalau komedian yang melakukan mau miskin, orang tuh mungkin ada permisif untuk dia mah pelawak bercanda begitu. Oh, kalau ustadz, kalau ahli agama nganggapnya kok bercandanya gitu ya? Dianggapnya serius ya? Kalau pemuka agama yang begitu. Bukan dianggap serius, level komedinya jangan sebrutal kita. Jangan sebrutal karena tadi ada tuntutan moral. Iya, misalnya dulu kalau MLI misalnya ke penonton, penonton yang beri tiket reguler. Waduh. Miskin. Iya kayak gitu. Iya, tapi penonton ngakak gitu. Karena kan tahu acara komedi. Kalau di acara pengajian digituin kan, iyalah. Murtad langsung takut begitu. Kan? Iya. Wah, oke. Itu berarti harus ada dipilih-pilih guys dalam komedi. Iya. Siapa kamu nge-brandingnya karakter apa gitu. Itu harharus dipilih-pilih. Ya, crowd-nya kayak apa, acaranya apa juga harus dipertimbangkan. Lokasinya kayak gimana ya? Iya, lokasi outdoor. Oke, misalnya skopnya segini, tapi kan ada pedagang di sana yang luar dengerin, ada tukang becak yang dengerin. Nah, itu harus lebih difilter lagi gitu. Terus dari kasusnya Gus Miftah sama Bang Coki Muslim, ini gue ngeliat kok ada ilmu yang selama ini dukun-dukun bilang. Apa itu? Transfer penyakit jadi. Jadi dulu pas klarifikasi, gue inget lagi kan. Ya kan, saya viral karena jalur prestasi. Ini jalur masalah kan. Iya, wak sekarang berbalik. Nah, ini kan transfer penyakit, Bang. Epic. Ya kan? Epic comeback itu ya. Comeback. Apakah ini memang sudah lu rencanakan? Tidak dong, pasti dong. Tapi memang yang jual ST itu kalau dibuka Coki sebenarnya. Saya. Nggak ada. Waktu itu kita juga langsung diem lu berdua. Iya. Aku juga pada saat itu video yang itu banyak ditonton lagi. Iya, bener. Orang komen, waduh, jadi kesini lagi. Nggak, tapi saya juga tetap berterima kasih pada Gus Miftah karena waktu itu sempat dibantu juga sama Om Deddy. Iya. Sebenarnya Gus Miftah kalau mau ngonten, tapi jangan ngonten sama kita, tambah parah nanti. Bener. Sudah menghina, berteman dengan orang kafir. Berteman dengan coki ateis, malah tambah parah sih ya. Atau ya karena Gus Miftah berubah kayak gitu, karena teman-teman. Nggak ada. Iya. Ada orang juga begitu, ini gara-gara sering dark joke sama coki. Tidak. Dia kan terinspirasi, coki aja nggak apa-apa, gue nggak apa-apa kali gitu. Nggak, karena kalau memang itu gara-gara coki pasti harusnya lebih parah joknya. Tidak ada.
Tapi udah selesai sih kayaknya. Itu udah aman. Tapi itu pelajaran buat ustadz lain sih. Iya. Meskipun mungkin dia, oh ini crowdku, ini di kampungku mungkin, atau aku kan ada yang rekam soalnya. Itu ya kan? dia. Bahayanya itu ya. Itu. Kalau di stand up yang lingkungan stand up nggak boleh denger rekam, Bang? Iya, kalau acara MLI terutama kita HP itu kadang sampai ditaruh di stikerin gitu. Dan ada yang mantau. Kocak banget guys, orang-orang anak-anak stand up ini. Kalau off air ya? Kalau off air nyetel lagu diketawa-ketawain anjing. Anda jangan bocorin acara stand up. Iya itu, nah tapi ajaibnya nggak pernah ke-share itu. Karena kita sangat se-circle aja ya? Bukan, kita tahu yang nonton bisa take jokes. Tidak ada niat untuk misalnya kita agama lain, dasar ini. Itu tidak beneran ingin membenci agama itu. Ini hanyalah keakraban kita, tapi kita tahu itu tidak semua orang menerima itu. Makanya kita bikin indoor, hanya nggak boleh ngerekam. Di YouTube juga kalau kita tayang kita sensorin. Kita tahu nggak semua orang bisa menerima itu. Ya misalnya Bang Marcel sama temennya yang non Islam, kan bercanda agama, bercanda rasisme, ejek-ejekan malah. Iya itu misalnya memang Jawa lu suka apa, emang lu Sunda lu makan daun, misalnya begitu. Itu lucu karena akrab. Karena kalau Anda di konten tiba-tiba, hei Jawa, jangan ini kan. Nanti mau contoh saya kena juga. Dipotong jangan itu. Pasti kalian ngerti maksud saya bahwa memang itu bentuk keakraban, tapi kalau di keluar itu bisa jadi masalah. Jadi hinaan, makanya bahaya guys. Itu sekali lagi komedi perlu diperhatikan tempatnya dan siapa yang mendengarkan. Benar.